Akibat hukum dalam transaksi bisnis melalui medsos jika terjadi one prestasi sesudah melakukan pembayaran. Perkembangan medsos pada awalnya hanya digunakan sebagai akun pribadi. Namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi akun bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan ataupun permintaan dari masyarakat. Salah satunya adalah media sosial atau medsos. Namun, karena bukan akun khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka, sehingga memunculkan adanya resiko one prestasi. Beberapa permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui medsos. Pertama, masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Kedua, adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik. Misalnya, pengambilan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Ketiga, adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi khususnya bagi mereka yang belum mahir, kurang pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi. Keempat, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan kawan pelayanan ataupun server. Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan yang indah tersebut lewat begitu saja. Keabsahan perjanjian menurut pasal 1320 BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Ketiga, adanya objek tertentu. Dan keempat, sesuatu sebab yang halal. Pada kasus jual beli online, metode perdagangannya tentu saja tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak diketahui dengan jelas kapan kira-kira kesepakatan itu telah terjadi. Juga tidak jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang. Bahkan beberapa pihak yang beranggapan bahwa transaksi yang terjadi di dunia maya dan di dunia nyata itu berbeda. Sehingga akibat hukumnya juga nanti akan berbeda pula. Meski pada kenyataannya peraturan dunia maya berasal dari aturan-aturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Alasan inilah setidaknya melahirkan kebingungan hukum, manakala terjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan banyak orang yang tidak paham mengenai aspek hukum yang melegitimasi tentang pengaturan bisnis online, terutama terkait dengan sistem pembuktian saat terjadi one prestasi saat transaksi berlangsung. One prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Lebih sederhananya, di dalam setiap pekerjaan selalu ada dua macam subjek hukum yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat. Apabila salah satu
tidak melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut dikatakan wan prestasi. Wan prestasi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Empat, melaksanakan sesuatu yang menuntut pekerjaan tidak boleh dilakukan. Pernyataan lalai sebagai syarat penentuan terjadinya wan prestasi dapat kita lihat dari substansi pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan. Apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah diampuninya. Penanganan terhadap wan prestasi tahap awal terhadap konfrontasi dilakukan dengan memberikan somasi. Somasi minimal telah kita lakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tidak dihiraukan, maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Somasi dalam hal ini adalah teguran dari si kreditur kepada si penghutang agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak ini. Somasi ini diatur di pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wan prestasi berkaitan dengan hak utama yang harus didapatkan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai sebagaimana mestinya, yang mana inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Tujuan dari pemberian kompensasi ganti rugi atau pergantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula. Seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak, tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hal ini dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun diselesaikan melalui pengadilan. Secara umum, kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau pihak lain yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan. Ganti rugi di dalam suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwan prestasi yang menjadi pihak yang menderita akibat langsung dari wan prestasi tersebut mengenai ganti rugi ini. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa dalam hal ini hanya ada satu sanksi, yaitu membebankan pada pihak yang berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berhak. Tuntutan ganti kerugian secara perdata, maka yang menjadi dasar tentunya adalah di pasal 1365 Perdata BW Berwajib Book Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya diatur juga mengenai ganti kerugian tersebut.
Antara lain di pasal 1367, 1370, 1371, 1372. Perdata berwajib white book atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian ganti ruginya adalah sebagai akibat dari perbuatan wan prestasi dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Ganti kerugian ini diperinci ada 3 unsur, yaitu ada biaya, ada rugi, dan ada buka. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur, dan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan. Berkaitan dengan adanya kerugian konsumen yang timbul dari transaksi jual beli online, maka dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha terhadap barang milik konsumen yang rusak, hilang ataupun musnah selama dalam masa pengiriman. Pemberian ganti kerugian dalam transaksi jual beli online ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada para konsumen, dan dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan mengganti kerugian sejumlah nilai barang yang rusak, hilang ataupun musnah. Undang-undang yang mengatur terkait upaya konsumen dalam meminta ganti rugi saat terjadi wan prestasi pertama melalui ligitasi. Di pasal 38 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, bukti pesanan dari medsos yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor rekening, dan telepon pelaku usaha. Yang kedua, melalui non-litigasi. Di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dalam sengketa bisa melakukan arbitrase atau ke lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa non-ligitasi dapat ditempuh melalui jalur LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Masyarakat, Disperindak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Tentu saja masing-masing lembaga mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Demikianlah sahabat-sahabat akibat hukum yang bisa terjadi manakala terjadi wan prestasi setelah adanya kesepakatan dan pembayaran dari konsumen. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur sebagaimana mestinya, sehingga dengan pemahaman ini konsumen dapat paham harus kemana dan bagaimana manakala merasa dirugikan saat transaksi melalui medsos. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli melalui medsos telah diatur dalam undang-undang, yang tentu saja menjadi satu dari pelindungan hukum bagi konsumen manakala terjadi wan prestasi. Setelah adanya pembayaran pada barang yang telah disepakati adanya perjanjian jual beli. Selain itu, bukti pembayaran bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau membuat laporan hukum manakala tidak ada etikat baik menyelesaikan sengketa dari penjual. Terima kasih adik-adik.
Barakallahu fikum.